yang Ibu jelaskan? Coba dijawab, jelas belum? Boleh tanya kalau nggak jelas. Ini saya aplikasikan dengan keadaan praktek, keadaan nyata ya. Jadi Ibu itu dengan menyebutkan analisis masalah kesehatan itu sudah langsung sampai menangani masalah gitu loh. Sampai nanti dievaluasinya ya. Dievaluasi itu ya setelah diberikan promosi, pemahaman, terus dievaluasi apa perubahan perilakunya. Pertama, pemahamannya, pengetahuannya, Ibu jadi mengerti kondisi kesehatan Ibu dan ini janin yang ada di perut, ya toh? Kedua, Ibu jadi paham bahwa saya sedang hamil. Mual muntahnya supaya berkurang tadi suruh mengurangi lemak, makan makanan sedikit tapi sering. Nah, itu. Jadi paham. Nah, ini dalam pemahaman pengetahuan, dalam sikap dia jadi apa? Positif. Saya hamil berarti harus saya jaga kehamilan saya. Dan ini tidak boleh terlalu capek. Sementara ada MSS ya harus mematuhi nasihat dari bidan gitu ya. Actionnya apa? Perilakunya, keterampilannya dia akan menerapkan apa yang disarankan kita. Misalnya makan sedikit tapi sering, nanti kontrol kehamilannya ya. Terus juga enggak boleh ngangkat-ngangkat berat dulu ya karena sedang hamil enggak boleh ngangkat abot-abot ya. Dan tanda-tanda bahaya trimester 1 disampaikan juga supaya ibu tidak kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tahu segera mengunjungi petugas kesehatan, datang ke layanan kesehatan. Misalnya apa tanda-tanda bahaya trimester 1 pada ibu hamil muda? Ya misalnya perutnya terasa sakit sekali, ya ini kemungkinan dia hamil di luar kandungan ya. Yang kedua mungkin kok keluar darah-darah segar gitu ya. Bisa juga itu tanda-tanda terjadinya abortus ya. Karena hamil muda itu kan rawan terjadi abortus. Atau mungkin habis terpleset kok terus keluar darah. Nah ini juga tanda bahaya. Berarti harus datang ke pelayanan kesehatan. Jangan-jangan terjadi keguguran. Terus apa lagi? Tadi misalnya dia hiperemesis atau mual muntah yang berlebihan. Bahkan tidak bisa makan minum selalu tumpah. Itu juga tanda bahaya. Itu mengancam apa? Dehidrasi ibunya. Kalau orang dehidrasi itu akan mengalami shock. Ya, tanda-tanda presoknya seperti apa ya, tensi nadi ya, tensinya turun, nadinya cepat ya, mungkin juga demam, suhunya meningkat karena dia kekurangan cairan, itu disampaikan. Tidak boleh sampai seperti itulah, itu harus segera datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapat pertolongan segera. Berarti dia harus diberikan makanan via infus untuk direhidrasi ya, gitu misalnya. Ini contoh. Jadi Ibu jelasin materi ini sudah sampai evaluasinya. Nah, perilaku promosi kesehatan sebagai proses perubahan perilaku dengan mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi promosi kesehatan ini adalah masyarakat menuju ke hal-hal positif secara terencana melalui proses belajar perubahan perilaku mencakup 3 ranah. Nah, ini sudah Ibu jelasin. Hanya ini tadi menyangkut individu. Lah kalau kelompok dan masyarakat ya sebenarnya sama. Hanya yang dihadapi kalau individu kan personal satu-satu. Kelompok mungkin lansia, ibu balita, kelas ibu hamil itu kelompok. Kalau masyarakat, nah ini penyuluhan-penyuluhan di kelurahan, di ruang tunggu yang mana itu terdiri dari publik ya, raya masyarakat luas, berbagai ini. Kalau komunitas kan satu jenisnya sama biasanya, tapi kalau masyarakat ini bisa laki perempuan campur ya. Kita memberi penyuluhan tentang DB misalnya, memberi penyuluhan tentang COVID-19. Nah ini yang kita hadapi masyarakat. Nah ngapain? Nah perilaku promosi kesehatan ini sebagai proses perubahan perilaku. Dengan mengubah perilaku yang intinya individu, kelompok, dan masyarakat menuju ke hal-hal yang positif secara terencana melalui proses belajar. Yaitu perubahan itu 3 hal tadi udah Ibu singgung. Pengetahuan, bahasa lainnya adalah knowledge, sikap, attitude, ya. Keterampilan adalah psikomotor atau skill. Itu.
3 ranah itu bentuknya perilaku. Sehingga yang dirubah itu mindsetnya adalah pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Itu. Paham? Oke, lanjut. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dan menjalani hidup. Etika dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusia. Ya, di sini etika atau lazim juga disebut etik berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Ini di konsep etika sudah kita jelaskan. Ya, tadi sudah Ibu singgung juga. Nah, ini. Apa ini? Dr. Andes Simorokere, etika itu sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Ya, jadi semua itu ke arah yang baik dan benar. Gitu. Sedangkan Gajalba ini dalam sistematika filsafat, etika itu adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ini semua sama yang Ibu sudah jelaskan sebelum buka PPT tadi sudah tak antarkan ke sana ya. Nah, Burhanuddin ini etika itu cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Secara konsepnya. Nah, macam etika ini berdasarkan nilai norma yang berkaitan dengan etik, itu ada etika deskriptif dan etika normatif. Kalau etika deskriptif, ini nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Sedangkan etika normatif, ini norma yang dapat menuntun agar manusia itu bertindak secara baik sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Jadi, layanan kita dalam promosi kesehatan itu didasari yang namanya adalah nilai atau norma dalam berkaitan dengan etika ini ya. Yaitu tadi yang etika deskriptif, ini nilai perilaku manusia sebagai suatu fakta terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Jadi ngikuti trennya zaman. Sekarang kan trennya zaman itu ibu-ibu muda itu kalau hamil disuruh pakai baju hamil itu susah sekali. Nganggone iki nyetrek-nyetrek, ketat-ketat sehingga nek mau mau bersalin, mau diperiksa itu kadang kesulitan untuk dilepas dulu. Ini ya pakainya setrek-setrek. Nah, ini budaya. Tapi yang penting intinya ya tetap kita pahamkan kalau berpakaian sedang hamil itu ya jangan yang rumit. Pakai pakaian yang longgar, rapi, bersih ya. Sehingga tidak menghalangi pertumbuhan janinnya di dalam rahim. Karena kalau hamil kan perutnya membesar. Cara berpakaiannya tentu menyesuaikan. Jadi kalau zaman saiki kan nyetrek-nyetrek gitu ya. Saya tuh kadang kalau meriksa ibu hamil itu ribet karuan ya. Harus saya suruh nyopot celananya dulu. Nanti kan mau meriksa bagian dalam PT itu ya melihat melihat kalau ada genitalia itu kan harus dilihat kalau periksa hamil pertama kalau sama ibu. Wajib itu ya. Karena nanti jangan-jangan ibu hamil ini punya kondiloma, punya penyakit sifilis, punya jengger ayam, kan enggak kelihatan kalau enggak dilihat. Ada herpes dan lain sebagainya. Jadi saya kalau pasien datang pertama pasti status presentnya saya lihat semua fisiknya, termasuk alat genitalia. Nah, secara norma etika itu karena di SOP memang harus diperiksa, dilihat. Kalau enggak nanti dia punya penyakit bahaya enggak ketahuan ya, misalnya punya hemoroid ora ketahuan. Cuma ditanya enggak boleh, harus dilihat ya. Terus punya itu jengger ayam yang penyakit kelamin tidak ketahuan karena ora diperiksa. Itu harus diperiksa. Punya herpes, penyakit herpes di genitalia enggak ketahuan ya. Terus ada abses di vaginanya misalnya tidak ketahuan. Nah, semua harus diketahui. Jadi budaya tapi tetap kita memegang prinsip norma etika itu tetap dijaga ya.
Karena sekarang zamannya zaman milenial, tapi terus bukan berarti orang hamil dengan tidak hamil dianggap sama, pakaiannya nyetrik-nyetrik. Ya nggak bisa, hamil itu harus diperlakukan istimewa dalam berpakaian, dalam apa saja, karena dia berbadan dua, gitu. Nah, secara etika, ya tetap mengikuti. Dia di dalam berpakaian pun juga jangan sampai membuat teguran masyarakat, ya harus sesuai dengan kaidah. Masa terus hamil misalnya ngligol, diler karena sumuk, ya nggak bisa, tetap harus berpakaian yang sopan, ya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya nggak benar tetap harus diarahkan ke yang benar gitu, menuju jalan yang benar, ya. Jadi bidan itu semata-mata juga harus selalu pegang teguh etika dalam segala tindakan, ya. Misalnya kok etika menyangkut promkes, ya kita kalau bicara ya tadi misalnya contoh ibu hamil itu cara berpakaian ya jangan seronok, jangan ketat-ketat, ya. Jadi malah jadi lucu nek dilihatnya. Pernah lihat enggak ada ibu hamil nganggo bajunya ketat gitu? Pernah enggak lihat? Kan lucu ya, jadi ngeplek. Pernah lihat enggak ibu hamil berpakaian ketat? Mestinya kalau hamil kan makainya baju yang longgar, tapi dia malah nganggo strek-strek ngono kalau cah. Yang puskesmas sering saya lihat itu. Atau mungkin duwene klambiku ya, saya kadang-kadang yo kasihan. Terutama ibu-ibu muda ya yang masih muda-muda. Kalau setahu saya mah orang hamil ya pakai baju yang megar perutnya, yang kayak daster yang bisa menampung perut besar gitu sehingga nyaman, tidak terganggu aktivitasnya. Bayi yang di dalam juga nyaman kan gitu, enggak sumuk ya. Itu kira-kira yang bisa dipahamkan. Berdasarkan baik buruk tindakan manusia, ya etika umum berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori yang prinsip-prinsip moral, ya. Etika khusus yaitu berupa etika sosial, etika individu dan etika terapan. Jadi pegang teguhnya selain tadi deskriptif dan etika yang satunya tadi apa normatif, tapi ini berdasar baik benar baik buruk, ya. Itu ada yang namanya umum dan khusus. Secara umum mungkin dianggap baik, belum tentu secara khusus dianggap baik. Secara khusus dianggap baik, belum tentu secara umum dianggap baik. Jadi budaya-budaya kita di Indonesia ini mengikuti budaya-budaya suku. Mungkin ada suku tertentu memang nggak berpakaian, nggak apa-apa ya. Tapi bagi kita orang nggak berpakaian ya jadi tontonan ya toh. Astagfirullahaladzim. Tapi karena dia hidupnya di suku pedalaman ya, dia memang budayanya dia nggak pakai pakaian, hanya pakai tutup bagian bawahnya kayak dari jerami itu ya. Orang-orang suku mana itu? Yang ada di Kalimantan apa Sumatera ya. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada, itu dulu. Nah itu karena budaya orang pedalaman yang ada di hidup di hutan-hutan itu ya, memang dia nggak ada toko pakaian ya, kalau nggak dibawain kita ya nggak pakai baju gitu. Tapi kayaknya mereka sudah dibiasakan pakai baju entah dikumbah apa ora, yang penting wis ditutupi aurate gitu ya. Jadi ini mengungkit mungkin di suatu daerah pakai begitu itu dianggap baik, tapi kalau keluar dari situ mungkin dianggap tidak baik. Jadi dari segi baik buruk. Nah, yang lain apa misalnya? Nah, orang hamil itu biasanya naik motor sendiri itu kasihan ya. Orang hamil perutnya besar naik motor sendiri kemana-mana, kasihan enggak kira-kira? Kamu lihat kasihan enggak? Kalau orang hamil kan berarti bersuami ya, sebaiknya yang siaga suami. Jadi secara umum tuh ya kita melihat khusus karena dia suaminya luar kota, ya udah nggak apa-apa maklum. Tapi secara umum dilihat yo kan dia punya suami kok yura diantar misalnya. Ya kasihan gitu ya secara
Kasihan, dia kemana-mana sendiri, perutnya besar. Tapi secara khusus karena tahu yang tetangga-tetangganya suaminya luar kota, lah siapa lagi yang mau suruh nganter. Nah sekarang mah ada Bang Ojek, Bang Grab, suruh minta antar Grab sama Gojek misalnya. Nah ini udah beda lagi. Etika dalam promosi kesehatan. Nah ini. Pada tahun 2002 Amerika Public Health ya ini ya Association secara resmi mengadopsi 12 prinsip praktek kode etik umum. 1. Kesehatan masyarakat harus membahas penyebab dasar penyakit dan masalah nih persyaratan untuk kesehatan. Jadi membahas 12 ini ada 12 prinsip ya. Jadi disuruh membahas tentang penyebab dasar penyakit. Yang kedua harus mencapai kesehatan masyarakat dengan cara menghormati hak individu. Yang ketiga, program dan prioritas harus dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang menjamin kesempatan untuk masukan dari anggota masyarakat. Yang keempat, mengadvokasi dan bekerja untuk pemberdayaan dari pemuda anggota masyarakat. Yang kelima, mencari informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang efektif dan program melindungi dan mempromosikan kesehatan. Yang keenam, institusi kesehatan umum harus menyediakan masyarakat dengan informasi yang diperlukan untuk keputusan tentang kebijakan dan harus mendapatkan persetujuan masyarakat. Ketujuh, lembaga kesehatan publik harus bertindak secara tepat, waktu, sumber daya, mandat, dan diberikan kepada mereka oleh masyarakat. Nah, ini sasarannya ya. Sasaran promosi kesehatan itu primer, sekunder, tertier. Primer ini di layanan-layanan puskesmas, PKD, posyandu. Sekunder ini di layanan yang tingkat rumah sakit. Tertier ini rumah sakit yang tipenya lebih tinggi lagi, misalnya tipe A. Jadi kalau ada permasalahan dari layanan primer, rujuknya ke layanan sekunder. Dari layanan sekunder ke layanan tertier. Jadi ada tahapannya. Jadi kalau yang primer ini orang yang sehat, ya dianggapnya dia masih dalam kondisi yang sehat untuk ditingkatkan kesehatannya. Untuk yang misalnya ada gejala ringan supaya jadi sehat tidak sampai menjadi lebih parah. Ini masih di layanan sini ya. Di sini layanan primer ini namanya promotif, preventif, peningkatan dan pencegahan kesehatan. Kalau di layanan sekunder ini sudah kuratif, rehabilitatif, yang sudah sakit supaya tidak cacat, yang cacat supaya bisa berfungsi kembali. Di sini layanannya sampai segitunya. Nah, kalau tertier ini sudah kelasnya lebih parah lagi. Ini yang tidak bisa ditangani di layanan sekunder, harus subspesialis. Jadi kalau di sini minimal ini 5 spesialis ada, dokter 5 spesialis, bedah, obsgin, mata, bedah, obsgin, anak, internis, dan yang satu lagi apa? Bedah, obstetri, neo, internis, yang satu kesehatan jiwa kalau nggak salah ya. Kalau ini sudah komplit, THT, mata, hidung, telinga itu ya sub-spesialis, saraf, bedah itu ada bedah abdomen, saraf, bedah apalagi ya tulang, terus nanti bedah subnya lagi ada ya yang lebih kecil lagi, bedah umum ya. Jadi ini secara kasus yang tidak bisa ditangani di layanan sekunder dirujuk ke sini. Misalnya yang tumor-tumor, kelainan-kelainan kongenital yang berat-berat, yang tidak bisa ditangani, semua rujuk ke sini. Yang sifatnya
tidak bisa disembuhkan, semua rujuk ke sini ya. Yang masih mampu biaya-biaya banyak ini ya. Nah, di sini dicontohkan sasaran primer. Contoh kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah kayak anak sekolah untuk kesehatan remaja. Tadi Ibu sudah katakan bahwa di situ adalah yang promosi dan preventif, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Upaya promosi yang dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Sasaran sekunder ini penyuluhan pada tokoh agama, tokoh adat. Upaya promosi yang dilakukan dengan strategi sosial ini untuk yang secara penyuluhan, tapi secara penyakit tadi yang sudah Ibu katakan. Sasaran tertier ini contohnya Penkes dengan kebijakan yang dikeluarkan pembuat keputusan baik di tingkat maupun di daerah ini terkait dengan materi ya, materi yang disampaikan. Jadi kalau sasaran tertier ini sudah kelasnya berat sehingga yang diundang ini adalah siapa? Ini advokasi ya, ini pengambil keputusan ya. Jadi kalau secara program yang di sasaran primer tadi yang sasarannya anak-anak yang sehat, sekolah, kesehatan ibu dan anak, remaja ya. Promosi kesehatan ini dari oleh untuk masyarakat. Terus kalau yang sekunder ini tadi penyuluhan tokoh-tokohnya ya. Jadi yang disuluh itu bukan individu lagi tapi tokoh-tokohnya ya, tokoh agama, toma ya. Ini yang terkait strategi dukungan sosial sehingga untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial. Kalau ini pengambil kebijakannya yang menjadi sasaran. Gitu. Kalau tadi yang Ibu ceritain di sini, ini terkait dengan permasalahan dan kebutuhan. Kalau di sini yang dijelaskan di sini adalah menyangkut area kebijakan yang akan disampaikan. Nah, tujuan promosi kesehatan itu apa? Menetapkan masalah dan kebutuhan ya, memahami apa yang dapat dilakukan terhadap masalah dengan sumber daya yang ada ditambah dengan dukungan dari luar serta memutuskan kegiatan yang paling tepat ya. Ini ya, meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan tujuan pembangunan kesehatan ini meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal melalui penduduknya dengan perilaku dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, ya, adil, merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia. Tadi Bu tanya belum ada yang jawab ya. Umur harapan hidup di Indonesia berapa itu saya tanya nanti naik ujian aku iso. Pesan adalah pesan pokok. Ya, dikirimkan berupa kata-kata, gerakan tubuh atau ekspresi. Jadi ini maksudnya cara komunikasi ya. Bisa verbal, non verbal. Kalau verbal itu dengan kata-kata, kalau non verbal ini gestur atau gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Pesan dalam promosi kesehatan ini pesan yang terus diingat. Digunakan sewaktu-waktu oleh sasaran, cara menyampaikan menarik, menggunakan kata-kata yang baik, juga ekspresi wajah dan intonasi yang membuat klien itu nyaman. Nah, ini 7 program pembangunan kesehatan. Program perilaku dan pemberdayaan masyarakat, program lingkungan sehat, program upaya kesehatan, program pengembangan sumber daya kesehatan, program pengawasan obat, makanan, dan obat berbahaya, program kebijakan manajemen pembangunan kesehatan, dan program ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini banyak sekali program, ya ada 10 program unggulan, ini di situ juga terkait dengan program kebijakan kesehatan pembiayaan, ya, kesehatan dan hukum kesehatan. Nah, ini. Sekarang kan banyak sekali di puskesmas ini ya, layanan-layanan program ini semua dilakukan di puskesmas. Kalau terkait kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan hukum kesehatan ini kebijakan, terus program perbaikan gizi ini bagian gizi, dia juga punya program ya, harus meningkatkan
kesehatan gizi masyarakat ya. Program pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi ini ya. Jadi ada P3M istilahnya ya. Program pencegahan penyakit menular. Program peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan mental, ini bagian program kesehatan jiwa. Program lingkungan pemukiman air dan sehat, ini banyak sekali program ya. Ini tentang lingkungan ya. Hak. Ini biasanya oleh bagian HAKI ya. Bagian HAKI, bagian kesehatan lingkungan. Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, program keselamatan dan kesehatan kerja, K3 ini ya, program anti tembakau, alkohol dan madat, program pengawasan obat, bahan berbahaya makanan dan minuman, program pencegahan kecelakaan, ruda paksa dan keselamatan lalu lintas. Nah, ini 10 program unggulan kesehatan ini di Puskesmas biasanya diambil ada penanggung jawabnya masing-masing, sehingga dia action di dalam layanan itu sudah dikelompok-kelompokkan seperti ini. Metode dan saluran komunikasi ya, ini menentukan perubahan perilaku dan menempatkan pesan dengan tepat dengan memandukan semua informasi yang telah dikumpulkan. Tadi alat penyuluhan bisa juga nanti dengan menggunakan video, film ya, atau radio bisa. Seneng siaran ya, fair ya. Kalau di radio itu talkshow ya namanya. Bisa tanya jawab langsung. Cetak, ini media cetak yang misalnya bentuk leaflet, poster, lembar balik, terus itu banner-banner dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan visual, ini plichat. Jadi visual itu dengan tulisan-tulisan plichat, terus dibaca ya. Metode dan teknik promosi kesehatan itu adalah suatu kombinasi antara cara dan metode serta alat yang digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan atau mentransformasikan perilaku kesehatan kepada sasaran atau masyarakat. Jadi tadi udah. Jadi ini metode tekniknya yang di atasnya tadi. Salurannya ini adalah semua sarana yang dipakai untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada individu, kelompok maupun masyarakat ya, melalui media cetak, elektronik, media luar ruang sehingga sasaran dapat meningkat perilakunya, yaitu pengetahuannya, sikapnya, serta keterampilannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif, lebih baik terhadap kesehatan. Berdasarkan sasarannya, metode promosi kesehatan individual dan ini ya, berdasarkan sasarannya itu metode promosi kesehatan individual itu dengan wawancara ya, face to face. Metode promosi kesehatan kelompok ini ada yang kecil, ada yang besar, diskusi kelompok, brainstorming, role play ya, alat bantu, lembar balik, plichat. Kalau kelompok besar ceramah, seminar, lokakarya, ya alat bantunya overhead proyektor atau slide proyektor, film sound, ya pakai LCD dan lain sebagainya. Metode promosi kesehatan massa ini yang sasarannya massa, ceramah ini misalnya ada agim, nah itu kan tausiah massa ya, terus ada apa itu mau pilihan presiden itu namanya kampanye ya, ini ceramah umum, penggunaan media massa elektronik, penggunaan media cetak, penggunaan media luar ruangan ya. Ini kegiatan operasionalnya, ini pendidikan tentang masalah kesehatan umum, cara pencegahan dan pemberantasannya, peningkatan kesediaan pangan dan kecukupan gizi, penyediaan air minum dan sanitasi dasar,
Terus pelayanan KIA dan termasuk KB, imunisasi dan pengobatan, pengadaan obat. Jadi kegiatan operasional itu yang dilakukan ya. Yang ini tentu di puskesmas ini semua ya. Ini masih lanjutan cakupan lain ya. Ini tadi apa kok masih satu lagi? Kegiatan operasional ya. Kok cakupan? Cakupan lain ya ini peri kemanusiaan kesehatan sebagai hak asasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pengutamaan upaya kesehatan promosi dan upaya kesehatan preventif, promotif dan preventif. Tadi sudah Ibu jelaskan juga ya bahwa di layanan primer itu biasanya itu pelayanan kesehatan perorangan, individu sesuai kebutuhan, dukungan sumber daya kesehatan, misi pembangunan kesehatan, strategi pembangunan kesehatan. Pemantauan dan evaluasi, jadi ada monepnya ya. Memperkenalkan kepada masyarakat gagasan dan teknik perilaku program promosi kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS ya, ini bagian dari ini harus dipantau setelah tadi dipromosi entah secara individu, entah kelompok atau masyarakat, terus ada pemantauannya. Adakah perubahan perilaku masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat? Terus mengidentifikasi perubahan perilaku masyarakat, memotivasi perubahan perilaku masyarakat, mencari tahu apa yang dirasakan oleh kelompok sasaran mengenai perilaku tersebut melalui diskusi ya, terfokus wawancara dan uji coba perilaku. Kelima, membuat pesan yang tepat sehingga sasaran itu mau melakukan perubahan perilaku. Dan keenam, menciptakan sebuah pesan sederhana, positif, menarik berdasarkan apa yang disukai oleh kelompok sasaran. Jadi kalau yang sudah tadi tentang apa berdasarkan kebutuhan dan masalah sudah kita berikan, di akhir endingnya itu harus ada pemantauan dan evaluasi. Sudah tadi saya sudah cerita tentang kasus kesehatan ibu hamil tadi ya. Evaluasinya yang mana harus ada perubahan perilaku yang 3 ranah. Apa saja tadi 3 ranah? Coba diulang. Nailul, coba Nailul apa 3 ranah dalam perubahan perilaku? Apa Nailul? Ibu dari awal menyampaikan. Harus ada, semua ada di situ. Apa Nailul? Suwi temen jawab kayak gitu aja berarti ora do fokus perhatian ke sini. Izin menjawab, Bu. Ayo, Nailul apa? Yang itu ya, Bu, yang apa namanya? Pengetahuan itu. 3 ranah tadi saya udah bilang dari depan. 3 ranah saya panggilnya 3 ranah itu apa? Ayo. Pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Ini kenapa nggak bisa gede? Ya, 3 ranah itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalian tuh fisika itu pada dengerin enggak? Ada wajahnya di depan layar, tapi ditanya enggak langsung respon, nganggo bingung dhisik. Jadi kalau fokus mendengarkan, yang penting-penting dicatat itu saya yakin langsung tek-tek-tek gitu ya. Ini pada kemana? Coba wajahnya pada hilang kabeh kuwi. Pada orang ketok kabeh kuwi. Coba Anjani di mana Anjani?
Arda, Erin, Nabila, Milatin. Nah, yaudah di mana itu? Coba ayo sekarang dicepret yang ada dan tidak ada gen ketahuan. Sipen tolong dicepret. Sipen. Ini pada Iya, kemana? Bu. Oke, Bu. Ini halaman ini sih, ini pada ndak ada orang ini ya. Biar di tengah-tengah kuliah harus dicek. Masalahnya nek diterangke ora do. Ono mbo nyandi yo, jalan-jalan yang pasar mbo piye. Satu, layar satu cepret. Layar dua. Amelia kemana? Amelia. Amelia ngapain itu? Masih tidur? Mana Amelia? Mel? Dipanggil kok enggak respon ya? Amelia. Amelia mana Amelia? Coba menjawab Amelia. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Iya, kenapa lama banget? Kuliah ya kuliah, jangan kemana-mana. Ini Anjani nih, pergi kemana ini? Anjani sama Rista ini, ndak nongol-nongol ini. Sama Sista, Siska, Anjani, Siska, Rista. Izin menjawab Ibu, tadi ini Sinta Anjani itu bilangnya kuotanya habis gitu Bu. Mungkin ini lagi perjalanan beli atau bagaimana gitu Bu. Makanya off cam gitu. Kuota habis itu kan ndak bisa online, ini kan online dia. Kuota habis itu raiso masuk neng Zoom ya. Oke Ibu, mungkin Fikriah ini mana Ibu baru beli Fikriah? gitu. Fikriah kemana? Saya, Ibu. Kok rakyat wajahmu kenapa? Iya, maaf, Bu. Tadi habis dari kamar mandi. Ini lagi di kamar mandi, tapi buka HP, Bu. Iya. Cinta Anjani. Ya jadi tolong kuliah online itu begitu dosen kan dosen memang tidak pas ngomong nggak akan lihat satu-satu tapi begitu ini saya buka karena ditanya harus langsung respon masalahnya ini cross check ya. Tadi yang disampaikan Ibu ada yang kurang jelas silahkan boleh didiskusikan. Silahkan. Yang mau tanya boleh. Hari ini berapa pertemuan? 1 apa 2? Seminggu masuk berapa kali, Bu? 1 kali. 1 kali. 1 kali, Bu. Berarti UASnya masih lama ya? Iya Ibu, masih lama untuk UTS aja baru minggu depan Bu. Oh, belum UTS toh? Oh iya, Nggih. Nggih. Ya, yang penting pesan Ibu yang tadi di awal-awal kuliah, tetap semangat, kuliahnya serius, ndak boleh main-main. Nanti begitu Anda di luring kaget ya, kalau sekarang kamu teledor. Disiplin, kuliah-kuliah ndak boleh kemana-mana, ya sesuai aturan. Ya. Karena nanti kalau sudah masuk luring ke pontal-pontal, kalau kamu dari sini aja nggak tertib. Ya, jadi dosen itu tidak mengajar hanya kayak SMA, ngajarnya beberapa kelas. Ya, dosen itu ngajarnya banyak. Ya, di sini program kebidanan tidak hanya D3, S1, profesi, S2 ada semua. Ya, jadi kalau Anda disiplin ada sensornya. Kebetulan Bu Parmi guru BK, jadi harus selalu mengingatkan. Jadi dosen itu kesibukannya tidak sekedar ngajar di kelas, bimbingan, skripsi, seminar, ke lapangan gitu ya Nak ya. Jadi Anda yang proaktif.
Jangan menunggu kayak di SMA itu loh. Jadi perubahan kuliah di perguruan tinggi dengan di SLTA itu jauh berbeda. Kalau di SLTA kan masuk, gurune teko, nanti datang ke kelas, gitu rutinitas yang sama persis. Tapi kalau di perguruan tinggi enggak sama. Enggak rutinitas yang sama persis ya. Berubah-ubah sesuai dengan kalender akademik. Itu hanya khusus kamu untuk kelasmu. Tapi kalau dosen kalender akademiknya banyak. Tiap kelas ada. Semester 1, kalau ini semester 2 ya. Semester 4 ada, 6 ada, 8 ada. Itu hanya untuk yang D3 sampai 6. Terus yang S1, sing reguler. Reguler itu semester 2, 4, 6, 8. Itu reguler ya. Terus yang alih jenjang. Alih jenjang itu berarti mulai semester 7, 8. Semester 8. Semester 8 itu tidak sekelas toh. Alih jenjang gerobokan, bluro, portalongan. Ya, jadi kita itu dosen kalau suruh nginget-inget kalender akademik banyak banget. Dan Anda itu kelasmu dewe aja kudu diinget. Jangan sampai ndak inget ya. Jadi kalau bu guru, ibu dosen itu ada yang lupa, wajib kalian mengingatkan karena memang saking ake anake. Ibu sayang, paham ya? Jadi Anda disiplin dengan pedomanmu, akademikmu, nggih. Itu dipakai acuan, jangan menyimpang dari situ. Kewajibanmu mengingatkan dosen, mohon maaf dengan santun menyampaikan WA kayak kemarin, pasti Ibu respon ya. Itu diulang, kalau lupa diulang karena kadang kita itu saking oke program ngajar, nguji, bimbing itu pasti suka lupa kalau enggak diingatkan kembali gitu ya nak ya. Kalau Anda kan mengatur diri sendiri harus disiplin, semangat, tidak boleh dosennya lupa kebenaran, enggak boleh. Karena dosennya memang karena urus ini ya udah ditunggu kelas lain ini Bu ya untuk ujian seminar, tapi jamnya saya jam 10 harus sudah stay ya. Gitu. Ini mumpung masih di kelasmu benar-benar maksimal untuk berbicara. Karena kalau enggak gitu siapa lagi yang mau bicara seperti saya? Kalau bukan sebagai ABK ya. Yang lain itu wis pikirannya gage pindah kelas. Mulang kono mulang kene itu anak dhewe akeh ya. Nah, Ibu karena wajibnya memang harus selalu mengingatkan anak-anak. Kamu itu anak Ibu semuanya, ya. Entah yang PA atau bukan, semua anak Ibu. Karena ada masalah nanti larinya ke saya. Dirujuknya ke Bu Parmi, ya. Ruangan Ibu di lantai 3 depan lift. Jadi nanti D3 itu kuliah di lantai 3. Setiap hari ketemu Ibu. Kebetulan saya jejer dengan Bu Uma ruangannya. Khusus lantai 3 itu kan kelas kuliahnya D3. Jadi Anda setiap hari ke lantai 3 kuliah, punya kelas sendiri-sendiri, dan ketemu Ibu pasti. Itu nak. Karena urung ngerti nggone ya, bayangke kelasnya ya opo, gedungnya ya opo, gitu ya nak ya. Wes pernah ke kampus belum? Dereng Ibu. Nah, bayangannya kaya opo? Bayangannya kira-kira kaya opo? Seko jalan tol ketok kampusmu. Nek wis lewat pasti tahu ya. Sekarang kalian boleh mau diskusi apalagi tadi masukannya tak sampaikan langsung nanti ya. Nah, ada yang mau tentang terkait kuliah oke, saya sampaikan apa tadi tentang seragam. Ini Bu Mas masuk di grup kelasmu enggak Bu Umar? Nggih, Ibu Mas. Ya, Bu Mas selalu woro-woro di situ ya kalau ada info-info penting ya. Jadi untuk pertemuan kali ini tadi sudah selesai. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tak anggap sudah jelas. Ya, jadi kalau memang nggak jelas boleh bertanya. Ibu biar persiapan untuk masuk di kelas lain ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Sekarang gini, kan ini pertama Ibu wis presentasi ya. Sekarang Anda tak kasih tugas. Membuat leaflet. Media apa itu? Media pembelajaran. Ini jumlahnya berapa semua 54 ya? Atau itu 54?
Itu kan satu saya, yang nggak masuk siapa sayang? Mungkin itu Bu, karena keluar masuk, kadang nambah, kadang berkurang gitu Bu. Dari tadi 56, ada 56 sekali. Tapi enggak pernah lebih 56 nih. Padahal Ada, Bu. Tadi 57 sudah saya screenshot. 57 itu dengan ibu. Nek semua berarti kan 58 sama ibu toh? 56 itu jumlah mahasiswanya. Sama ibu jadi 57, Bu. Oh. Tapi yang itu yang tidak ada siapa ini? 2 orang nggak ada nih. Ya oke lah. Nanti tolong Sipen tanggung jawab ya dengan teman-temannya yang nggak hadir ini untuk dilaporkan ke Bu Parmi ya. Siapa nggak hadir? Karena syarat UTS UAS itu harus kehadirannya 75%, tidak boleh kurang. Okay? Insya Allah apa yang tadi kamu sampaikan akan saya sampaikan. Sekarang 56 punya tugas buat leaflet terkait dengan nanti saya WA ya untuk lewat Sipen ya. Leafletnya tentu terkait dengan tugas bidan. Diawali dari masa prakonsep. Jadi pranikah maaf. Jadi nanti ada pranikah. Promosi kesehatan pranikah itu apa? Jadi temanya nanti coba dicatat aja sama ini. Jadi diawali promosi kesehatan pranikah. Ini nanti catin calon pengantin. Promosi kesehatan prakonsepsi. Calon ibu. Ini karena udah prakonsepsi kan wis nikah calon ibu. Terus ketiga promosi kesehatan kehamilan dulu, kehamilan. Nah, kehamilan ini ada trimester 1, 2 dan 3. Ini dibuat 3 ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan dan masalah kehamilan trimester 1. Bentuk leafletnya. Kelima kebutuhan dan masalah kehamilan trimester 2. 6, ya toh? Yang ketujuh, kehamilan dan masalah trimester 3. Ini hamil ya. Itu baru kehamilan dan masalah. Kebutuhan dan masalah. Belum isinya. Nah, trimester 1 itu dikupas lagi banyak sekali. Tanda bahaya trimester 1. Tanda bahaya trimester 2. Dicatat ya, judulnya nggak dibagi cah 56. Tanda bahaya trimester 3. Sudah berapa itu? Wis banyak toh? Terus leaflet berikutnya, tema berikutnya, masih ibu hamil. Setelah tanda bahaya, gizi ibu hamil. Gizi ibu hamil. Kedua, perawatan payudara ibu hamil. Ketiga, senam ibu hamil. Oke, itu ibu hamil ya. Sekarang ibu bersalin. Nah, macam-macam, ini satu, macam-macam persalinan pada ibu hamil. Jadi macam-macam persalinan itu ada persalinan misalnya normal, induksi, seksio, vakum, forceps. Nah, itu ya. Biar ngerti, nek enggak kok ndak ngerti ilmu nu akeh banget.
Jadi itu nanti membahas macam-macam dulu itu leaflet. Iki judulnya dicatat ya sing Ibu omongin. Nah, setelah macam-macam persalinan, tanda-tanda persalinan dibuat leaflet dewe. Tanda-tanda ibu akan bersalin. Itu ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 ya. Terus itu ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 dibuat satu-satu itu. Ya. Tanda-tandanya semua dewe, terus nanti kala 1, kala 2 dipisah-pisah. Ada 4 itu. Terus IMD. Nah, IMD tema dewe. Ini di saat bersalin bayi lahir di IMD. IMD, inisiasi menyusui diri. Ini leaflet 1. Perawatan tali pusat. Nah, ini leaflet berikutnya juga. Terus ASI eksklusif. Nah, ini leaflet juga. Pijat bayi. Nah, pijat bayi ya, ada pijat bayinya juga. Nanti yang bagi si pen, terserah untuk siapa. Nanti naik 56 di ya, di stop ya, judulnya akeh banget Mas. Nah, ASI eksklusif sudah, pijat bayi sudah. Terus imunisasi pada bayi LIL, 5 dasar imunisasi lengkap. Itu secara global, tapi satu-satu. Imunisasi HBO, imunisasi BCG, imunisasi polio, itu satu leaflet. Imunisasi DPT, imunisasi campak. Nah, itu LIL ya. Itu nanti dibahas tentang imunisasi itu, dibuat leaflet. Ya tentang cara apa ya obatnya, caranya, dosisnya, efek sampingnya sampai cara pemberiannya. Terus berikutnya udah imunisasi ya. Gizi balita. Terus pemberian PMT pada bayi usia di atas 6 bulan sampai 1 tahun. PMT, pemberian makanan tambahan. Terus sibling rivalry. Terus toilet training. Leaflet, toilet training. Terus tampo tantrum. Terus bermain. Itu tema ya, tema-tema. Bermain. Itu leaflet. Sudah? Berapa sudah semuanya? Piro yang nyatet piro wesan? Sudah berapa? Piro si pen? Kok diem ya? Dengerin apa? Belum saya kasih nomor, Bu. Wis ana 40, Bro.
Izin menjawab, Ibu. 34. Yang tulis itu ada 32 kalau nggak kelewat, Bu. Oh, 32 ya. Oke, lanjut. Terakhir tadi bermain ya. Iya, Bu. Ya, setelah bermain KPSP. Tes daya lihat. Tes daya dengar. Cara menimbang bayi. Cara menimbang dan tinggi badan bayi ya. Atau antropometri. Dalam kurung antropometri. Oke. Sekarang nifasnya. Cara menyusui yang benar. Tanda-tanda bahaya ibu nifas. Tanda-tanda bahaya ibu nifas. Perawatan payudara masa nifas atau postpartum. Tadi kan masa hamil, sekarang postpartum. Gizi ibu nifas. Terus sekarang vulva hygiene. Vulva hygiene. Terus cuci tangan. PHBS, dalam kurung PHBS. Sekarang tentang KB. Macam-macam alat kontrasepsi. Dan cara penggunaannya. Terus sekarang KB suntik. KB suntik. KB implan. KB implan itu susuk ya. KB IUD. MOW. MOP. MOW ini metode operasi wanita itu steril ya. MOP pria, wanita MOW. Terus pil, KB pil. Sudah berapa sekarang? Sudah berapa sayang? Oke, lanjut. HIV. Jawab, Ibu, ada berapa? HIV ya, oke. 4. HIV AIDS ya, HIV AIDS. Ya, wes kurang sithik. HIV AIDS. Hepatitis. Leaflet hepatitis. Ini nanti membantu kamu semua. Terus sifilis.
kehamilan, pernikahan dini. Pernikahan dini dulu. Pernikahan dini. Kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan. Terus abortus. Anatomi reproduksi wanita. Anatomi reproduksi pria. Jadi wanita dan ada dewe Pak, pria dewe. Menarsi. Menarsi itu haid pertama ya. Menarsi tulisannya, menarsi. Menarsi. COVID-19 dan cara pencegahannya. Gizi Ibu Nifas sudah belum tadi ya? Gizi Ibu Nifas. Hamil ya tadi ya. Ini besok ini. Sudah, Ibu. Sudah. Wes sana 50 lebih? Sudah. Sepertinya kurang 1, Ibu. Oh, kurang 1. Ya, oke. Gongnya ini. Sudah naik.